Shalom semuanya. Kita dalam rangka 1 jam bersama pelayanan anak, dan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak Sedunia. Salam kasih kami kepada narasumber Pak Pendeta Yoel Indrasmoro yang berkenan setia hadir bersama dengan kami untuk mendampingi kami dalam pembelajaran demi pembelajaran, dan juga secara khusus kepada Pak Sekum yang juga dengan setia mendampingi dalam setiap pelayanan dan senantiasa hadir dalam setiap kesempatan. Dan untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, kakak-kakak, ibu bapak saudara, Bapak Pendeta Satria, Sekretaris Umum Majelis Sinode GKE akan menyampaikan pengantar bagi kita untuk salam pembuka. Dipersilahkan Pak Pendeta Satria, Pak Sekum. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Messi, Kepala Departemen Koinonia Majelis Sinode GKE. Yang saya hormati Pak Pendeta Yoel, yang saya hormati Ketua KPA Sinode GKE beserta dengan jajarannya, yang saya hormati dan kasihi, mungkin ada hadir dari MPH, Resort maupun calon Resort se-GKE, yang saya hormati dan kasihi SPA ataupun KPA, resort calon resort se-GKE, ibu bapak, guru-guru sekolah minggu, dan anak-anak sekolah hari minggu yang saya hormati dan kasihi. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang memungkinkan kita boleh bertemu dalam ruang virtual ini melalui acara yaitu 1 jam bersama Komisi Pelayanan Anak Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis. Kami sangat menyambut baik kegiatan ini karena ini merupakan suatu acara yang sangat penting dalam rangka kita mewujud nyatakan visi dan misi Gereja Kalimantan Evangelis, secara khusus bagaimana kita boleh sama-sama bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Departemen Koinonia Sinode GKE tadi, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka yaitu merayakan Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak Sedunia. Kita menyadari bahwa anak-anak kita adalah hal yang berharga untuk masa depan, baik masa depan keluarga, gereja, bangsa, dan negara ini. Nah, oleh sebab itu peran kita sebagai gereja, sebagai orang tua, sebagai komisi kategorial, seksi kategorial, maupun sebagai guru-guru dari sekolah minggu sangatlah penting dan menentukan bagi masa depan anak-anak kita. Nah, oleh sebab itu kami menyambut baik kegiatan ini. Harapan kita kegiatan ini sungguh-sungguh boleh memberkati kita semuanya, sehingga kita juga boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih kepada Pak Pendeta Yoel Indrasmoro yang sudah dengan rela dan bersedia bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan Komisi Pelayanan Anak, Ibu Bapak guru-guru sekolah minggu, dan anak-anak, bahkan juga mungkin dari Majelis Resort, Majelis Calon Resort GKE, untuk memberkati kami sekalian melalui apa yang disampaikan secara khusus firman Tuhan pada malam hari ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Departemen Koinonia Sinode GKE, terima kasih KPA Sinode GKE,
Ibu Ketua, Ibu Suwani beserta dengan jajarannya untuk semuanya ini. Biarlah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Sekum yang sudah menyampaikan pengantar untuk membuka acara pada malam hari ini. Dan selanjutnya secara penuh saya menyerahkan kepada Komisi Pelayanan Anak Sinode GKE dalam hal ini Kak Sari untuk melanjutkan acara ini. Dipersilahkan. Masih unmute Kak Sari, mohon maaf. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih Bu Pendeta Desisita, juga Bapak Pendeta Satria yang sudah menyampaikan pengantarnya tadi. Dan selamat berjumpa kembali Bapak Pendeta Yoel Indras Moro. Dan kami sangat senang pada malam hari ini kita dapat bersama-sama akan sharing pelayanan, khususnya pelayanan anak. Baik, untuk memulai acara kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama menyanyi himna anak GKE. Setiap waktu agar kami tidak tersesat dan terjatuh saat melangkah. Tuhan, ajarlah kami bersyukur setiap hari. Kami mau ikut Tuhan Yesus menjadi murid-Mu. Kami satu anak GKE, mengasihi-Mu ya Yesus, tulus setia, bersukacita dan semangat kami satu anak GKE, harapan dalam keluarga, berakar bertumbuh dan berkembang dalam naungan kasih Tuhan Yesus. Ya, demikian tadi kita telah mendengarkan dan menyanyikan himna anak GKE yang adalah doa bagi anak-anak kita. Baik, kita langsung saja. Sebagaimana undangan bahwa malam ini 1 jam bersama KPA, kita akan mendengarkan sharing pelayanan dengan tema Ajari Aku Bersabar Satu Sama Lain Dalam Kasih yang akan disampaikan oleh Pendeta Yoel Indras Moro STH. Silakan kepada Bapak, waktu dan tempat kami sediakan. Sari, di bawah berdoa dulu, doa pembukaan siapa gitu. Oh iya, maaf. Untuk doa pembukaan, sebelumnya akan dibawakan oleh
Pendeta Tinggai Triswendo STH, silahkan. Ya, baik, terima kasih Kak Sari. Baik, kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu, kita merendahkan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini kami sungguh mengucap syukur buat segala cinta kasih dan juga pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Satu hari telah berlalu, Tuhan memberikan kepada kami juga sore hari di mana kami dapat beraktivitas dan kembali beristirahat dengan pertolongan Tuhan. Dan di balik segala sesuatu ini Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami bersama-sama dengan Bapak Pendeta Yoel Indras Moro dalam acara 1 jam bersama dengan KPA Majelis Sinode GKE. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama sharing dalam hal bersabar satu sama lain ya Tuhan. Biarlah materi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta pada malam hari ini dapat menjadi berkat bagi kami ya Tuhan, para penggiat pelayanan anak, dan biarlah ini dapat menjadi sungguh-sungguh sukacita bagi kami, serta mengembalikan lagi ya Tuhan semangat dan motivasi pelayanan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah seru dan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Tinggai Triswendo. Silakan Pak Yoel. Iya, selamat malam saudara sekalian. Terima kasih saya diizinkan untuk bergabung bersama saudara dalam acara 1 jam saja begitu. Dan memang bagian saya sekadar sharing. Tentu setelah ini saudara juga boleh sharing. Jadi kita bisa pulang dari ruang Zoom ini sebagai orang-orang yang diperkaya. Tema kita memang bicara soal kesabaran dan itu menjadi penting. Karena entah kenapa Paulus dalam surat Korintus berkata bahwa salah satu ciri khas kasih ya yang paling pertama terungkap adalah sabar. Gitu ya. Saya akan bacakan saja secara perlahan tulisan ini, nanti kita bisa mendiskusikannya. Augustinus heran menyaksikan Monica ibunya setiap hari berdoa baginya. Ibunya mendoakan keselamatan dirinya. Sang ibu berharap anaknya menjadi Kristen. Augustinus lahir dalam keluarga beda agama. Ibunya seorang Kristen, sedangkan Patricius, ayahnya, menjadi katekumen di akhir hidupnya. Sebagai orang yang dididik dalam budaya Yunani, tak mudah bagi Augustinus memahami iman Kristen yang dianut ibunya. Tak masuk di akalnya manusia seperti dirinya membutuhkan juru selamat. Lebih tak masuk di akalnya lagi, sang juru selamat itu ternyata hanya manusia biasa. Saat disalib pun, orang Nazaret itu tampak tak berdaya. Di bawah kuasa Romawi. Layakkah disebut juru selamat dunia jika Yesus sendiri gagal menyelamatkan diri dari siksa salib? Namun sejarah mencatat, Augustinus akhirnya menjadi Kristen pada usia 32 tahun. Tak hanya Kristen, malah menjadi uskup di Hippo. Dia dikenal sebagai peletak dasar-dasar kekristenan modern dan menjadi tokoh Kristen berpengaruh sekitar abad keempat. Dalam bukunya Confessiones, pengakuan-pengakuan, Augustinus menulis, wanita itu dengan air matanya meminta kepadamu bukan emas atau perak, bukan salah satu harta yang fana dan berubah-ubah, melainkan keselamatan jiwa anaknya. Augustinus sadar berkat doa dan kesalehan ibunya, setelah menganut agama-agama lain, dia menjadi Kristen. Doa Monica terkabul setelah menunggu sekian lama. Beberapa bulan setelah pembaptisan Augustinus, Monica pun meninggal dunia. Monica meninggal dunia ini sebagai seorang ibu yang telah mengantarkan anaknya percaya kepada Kristus. Tak hanya Augustinus yang berubah karena doa ibunya.
15 abad kemudian, Peter Bilhorn juga merasakan hal yang sama. Kenangan atas doa ibunya itu menggerakkan dia menggubah lagu My Name in Mother's Prayer. Namaku disebut. Kita tahu lagu itu ya. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang. Tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku berteluh. Sujud berdoa ku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Baik Agustinus maupun Bilhorn sama-sama merasakan kasih ibu. Kasih itu mereka pahami tak hanya melalui kata dan perbuatan, juga doa. Doa yang mewujud dalam tindakan sehari-hari menjadi sarana ampuh bagi pertumbuhan iman anak. Salah satu tugas pokok orang tua Kristen ialah memperkenalkan Kristus kepada anak. Tentunya tidak dengan paksa, melainkan lemah lembut. Melalui arahan yang baik tak mustahil, anak akan rela menganut kepercayaan orang tua. Itu pula lah tugas setiap orang tua di Israel. Mazmur 78 menegaskan, setiap orang tua Yahudi bertanggung jawab memperkenalkan Allah kepada anak. Allah yang harus mereka kenalkan ialah pribadi yang telah menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Mereka dituntut mewariskan iman itu kepada anak. Dengan satu tujuan, anak mereka juga mewariskan iman tersebut kepada generasi berikutnya. Berkesinambungan dan tak berhenti. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak sebelum memasuki lingkungan sosial yang lebih luas. Keluarga jugalah gereja pertama bagi anak. Dengan kata lain, orang tua semestinya berperan sebagai guru dan pendeta yang pertama bagi anak mereka. Keluarga merupakan tempat pesemaian iman anak. Karena itu keluarga haruslah menjadi tempat di mana iman diyakini, dipraktikkan, dan dinularkan, diturun alihkan kepada generasi berikut. Sehingga anak dengan kebebasannya sendiri akhirnya mampu mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus seperti orang tuanya atau tidak. Menarik disimak bagaimana pewarisan iman di Israel. Ketika seorang anak laki-laki melihat dan menirukan ayahnya mencangkul, ia diberitahu bahwa hal itu dilakukan sebagai ketaatan kepada perintah Allah untuk mengelola bumi, yang adalah milik Allah. Jika seorang anak perempuan belajar membuat roti atau masak, ia diberitahu bahwa itu dilakukan dalam rangka mematuhi perintah Allah agar manusia memelihara hidupnya dengan sehat. Orang tua memperkenalkan Allah kepada anak melalui praktik hidup. Agaknya ada kaitan erat antara sikap orang tua dan pandangan anak tentang Allah. Romo Mangunwijaya pernah menggambarkan hubungan keduanya. Jika orang tua otoriter, maka dalam benak Allah adalah seorang yang sewenang-wenang. Allah adalah diktator yang akan menghukum setiap kesalahan tanpa ampun. Akhirnya gambaran itulah yang berkembang dalam tindakan dalam agama anak tersebut. Sehingga ketika dia dewasa, dia menjalani kewajiban agamanya bukan karena dia sungguh ingin melakukannya, tetapi karena takut dihukum. Jika demikian, keteladanan menjadi mutlak perlu dalam pewarisan nilai Kristiani. Keluarga seharusnya tidak hanya tempat di mana iman itu diyakini dengan perasaan dan akal budi, tetapi juga dipraktikkan. Artinya tiada senjang antara yang diyakini dan yang diperbuat. Tak ada beda antara omongan dan tindakan.
Hanya dengan cara itulah anak akan sungguh mengenal Kristus. Selanjutnya dia akan perkenalkan Kristus kepada keturunan berikutnya. Sehingga makin banyak orang yang mampu bersaksi sekaligus bernyanyi dengan sedikit perubahan lagu Peter Bilhorn tadi. Di doa ya bundaku ada namaku disebut. Ya, demikian Ibu Bapak yang boleh saya sharingkan. Ada banyak waktu buat kita ngobrol. Monggo, saya serahkan kepada kita semua. Ibu Hapsari masih di mute. Ya, terima kasih Pak Pendeta Yoel Indrasmoro. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit untuk kita sama-sama sharing tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, bahwa salah satu tugas pokok orang tua Kristen ialah memperkenalkan Kristus kepada anaknya, dan keluarga adalah merupakan tempat persemaian iman anak. Karena itu, orang tua kiranya memperkenalkan Allah kepada anak melalui praktek hidupnya. Dan dalam di dalam orang tua itu juga bahwa ada pandangan anak tentang Allah. Jadi bagaimana orang tua ini dapat menjadi teladan, dan anak-anak yang ketika dia dewasa dia dapat melakukan keteladanan ini dan mewariskan nilai-nilai Kristiani mulai dari dalam keluarganya. Nah, bagaimana dengan situasi kita sekarang ini? Apakah orang tua, kita sebagai orang tua sudah menjadi teladan bagi anak-anak kita? Baik, silakan Bapak Ibu yang mau sharing atau memberikan tanggapan, atau ada permasalahan yang Bapak Ibu alami, bisa kita sharingkan di tempat ini. Bisa juga Bapak Ibu menulisnya di ruang chat. Silakan. Ranai sudah angkat tangan, Kak. Ibu Pendeta Ranai, silakan di mute, unmute suaranya, Bu. Ya, selamat malam. Mohon maaf ya, Pak. Saya nggak bertanya. Tadi terpicik ya. Ya. Oleh hanyar masuk, Sari. Hanyar masuk, aku bulik ibadah, langsung membuka kayak itu nah. Langsung terpicikku salah. Gak apa-apa, Bu. Barangkali ada pertanyaan atau sharing tentang pelayanan di tempat Ibu, silakan. Ngikut ya dulu, Kak Sari. Ngikut ya dulu. Enggak ada. Silakan, Bu Ajriani, KPA Kares Ngabang. Ya, selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya. Maaf. Gimana? Ada yang mau di-sharingkan atau ada pertanyaan atau tanggapan? Ya, masih menyimak, Bu. Untuk sementara belum. Oh ya. Lanjut, ya. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, atau kakak-kakak sekolah minggu. Shalom. Ya, silakan Ibu, siapa namanya? Kenalkan diri. Ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya ada di Gereja Betania kebetulan. Iya. Saya sepintas menanggapi apa yang disampaikan tadi, bahwa orang tua adalah teladan bagi anak-anaknya. Yang pertama.
Yang kedua, orang tua wajib sejak dini memperkenalkan iman kepada Allah itu dari sejak dini ya. Nah itu. Terus kita melihat ya apa yang terjadi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu cukup dapat menggerus karakter anak-anak secara keseluruhan, terutama kita anak-anak yang agama Kristen. Jadi mohon kira-kira bagaimana strategi untuk menghadapi tantangan kemajuan teknologi sekarang ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Ibu. Silakan Pak Yoel. Ya, terima kasih Ibu. Jadi memang teknologi itu bagai pisau bermata dua ya. Di satu sisi dia bisa menggerus, tapi di sisi lain dia juga bisa menebalkan iman kita. Ya, nggak pernah menyangka kan kita kan sebelum COVID kita nggak pernah menyangka bahwa kita bisa bikin acara kayak begini. Saya di Jakarta, saudara di Banjarmasin, ada yang di Palangkaraya, ada yang di mana-mana. Dan itu adalah dampak positif dari teknologi gitu ya. Tapi kita juga tahu ada banyak orang-orang yang memanfaatkan teknologi itu dengan cara untuk mencari keuntungan sendiri. Dan konten-konten di HP kita, di gawai kita, apapun itu kalau ditelusuri ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya adalah ada yang like, ujung-ujungnya adalah ada yang melihat, dan semua bermuara ke uang. Saya tidak menganjurkan bahwa kita melarang anak kita untuk sama sekali lepas HP, karena persoalannya kita juga susah sekali melepaskan diri ke HP. Tetapi sekarang bagaimana kita menemani anak kita dalam bermain HP? Bagaimana kita menolong anak kita untuk menggunakan HP itu secara positif. Di masa lampau 20-30 tahun lalu, 40 tahun lalu, almarhum Arswendo Atmowiloto pernah membuat buku judulnya Bersahabat dengan Televisi gitu ya. Dan ketimbang kita melarang anak kita menggunakan HP-nya, mungkin baik kalau kita menolong anak kita bagaimana bersahabat dengan HP secara baik. Bersahabat itu berarti bukan dikuasai, bersahabat itu berarti sama-sama bertumbuh, begitu ya. Jadi kita perlu menemani anak-anak kita. Karena harus diakui sekarang belajar itu pun menggunakan HP. Dan banyak hal yang positif yang ada di HP. Tadi saya tanya sama anak saya, ketika ada tupai begitu ya, kami jalan pagi tadi pagi, lihat tupai di atas tiang listrik gitu, anak saya bilang anjay gitu. Saya bertanya, emang artinya apa? Oh, artinya ini, oke sudah gitu kan. Dan saya katakan, kau harus tahu apa arti setiap kata yang kau katakan gitu ya. Jadi memang dan anak saya orangnya cuek bener, tetapi ya kembali dia lebih fasih dalam, mungkin lebih berani ya, lebih berani bicara dalam bahasa Inggris, Jerman ketimbang saya gitu ya. Karena apa? Karena yang dia dengar adalah bahasa Inggris begitu. Tentu kadang-kadang dia terungkaplah kata-kata yang memang tidak tepat dalam bahasa Inggris itu sendiri. Artinya kata-kata yang yang tidak membangun. Saya katakan sebaiknya kau jangan mendengarkan yang seperti itu gitu ya. Tapi sekali lagi menjadi bagian kita menemani anak kita untuk menggunakan HP-nya. Dan tentu saja ini butuh kesabaran. Gitu ya, butuh kesabaran. Karena anak kita, kalau kita melarang saja, anak kita akan berkata, papa mama juga pakai HP, megang HP gitu kan. Ya, jadi ya butuh kesabaran bagi kita. Dan juga yang paling penting adalah beranikah kita memberikan HP ini kepada anak kita. Artinya HP yang kita miliki ini tentu di luar konten yang Google ya.
apakah anak-anak kita juga melihat orang tuanya berkait dengan HP ini tidak ada hoax, tidak ada pornografi yang sengaja diunduh begitu ya, yang sengaja disebarkan. Nah, menurut saya itu juga apa namanya kita perlu wawas diri, kita perlu melihat diri kita perlu apa namanya meneliti diri kita agar ya sekali lagi agar kita mampu menjadi teladan begitu ya. Percayalah teknologi ilmu pengetahuan akan terus berkembang karena itu pun juga dari Tuhan. Bagian kita adalah apa namanya terus berupaya hidup lebih baik, itu gunanya teknologi. Tetapi jangan lupa bahwa jangan sampai teknologi malah membuat kita jauh dari Tuhan. Itu aja yang penting. Dan berkait dengan itu kita punya Amsal. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala ilmu pengetahuan. Jadi kita dorong anak kita untuk eh, hidup lebih baik, belajar lebih sungguh untuk mencapai apa ya akal budi yang sepintar-pintarnya lah, sepandai-pandainya lah. Karena Allah kita kan pandai, Allah kita pintar, Allah kita cerdas. Kalau anaknya nggak cerdas, lalu kita anak siapa begitu kan? Mungkin gitu kali Pak, Mbak Sari. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Yoel. Gimana Ibu? Ya, baik. Anak saya juga masih umur 1 tahun 7 bulan tuh sudah bisa geser-geser HP itu Pak. Jadi mulai ini jangan biasakan supaya anak tenang kita kasih HP. Itu yang sering terjadi saat ini Pak. Orang tua daripada anaknya ribut, dia kasih HP supaya anaknya diam. Gimana tuh menurut Bapak? Iya, itu persoalan memang. Jadi banyak orang tua juga capek dengan anak mereka. Jadi ketika anak ribut supaya tenang maka dikasih HP. Kita sedang menumbuhkan budaya tenang sebetulnya. Tapi tenang yang bukan silent, tenang yang bukan silensium, tenang yang bukan kita sengaja hening agar kita mendengarkan suara Allah gitu ya. Jadi apa namanya? Ya saya rasa eh, tadi pagi anak saya kan juga suka HP ya. Jadi tadi pagi saya ajak dia suka main bola gitu ya. Sudah kita main bola bersama gitu ya. Supaya fisiknya juga tidak duduk terus, melihat terus gitu ya. Jadi menjadi penting bagi kita. Sebetulnya anak itu kalau kita temani saja ya mereka bahagia aja gitu ya. Tapi kan persoalannya kadang-kadang kita duduk di meja yang sama, anak kita main HP, kita juga main HP, ya nggak apa-apa juga sih kalau disepakati gitu kan. Tapi ya baguslah bahwa budaya mungkin ketimbang budaya tenang, kita harus mengembangkan budaya bercengkrama, budaya untuk ngobrol. Artinya anak-anak kita diberi ruang untuk menyatakan apa yang ada dalam benaknya. Tidak gampang karena budaya kita adalah seringkali apa ya kebenaran anak saya apa namanya kalau bicara tidak lancar, tapi saya juga kalau bicara tidak lancar. Jadi kalau saya semangat saya akan gagap gitu ya. Dan ya sudah nggak apa-apa kan. Tapi bagaimana kesabaran kita nih? Jadi ketika anak kita ditanya dia tidak lancar ya kita perlu sabar kan. Jangan malah mengolok-olok ngomong gitu aja nggak bisa, jangan. Kita dengarkan saja gitu ya, dengarkan saja. Jadi memang benar kata Paulus, kasih itu sabar. Dan jangan lupa bahwa sebetulnya anak-anak kita itu hanya mewarisi gen kita, DNA kita. Jadi kalau ada yang aneh-aneh dengan anak kita, sebetulnya orang tuanya juga aneh. Jadi nggak usah bagaimana-bagaimana lah. Nggak usah kita merasa harus bagaimana, karena anak kita hanyalah mewarisi gen-gen kita. Kadang-kadang saya berseloroh mengatakan, ya dua anak saya mewarisi gen-gen buruk saya begitu. Ya nggak apa-apa. Itu kali Kak Sari. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu, kakak-kakak, ada pertanyaan atau mau sharing pengalaman silakan. Ada di chat Kak Sari? Iya, ada di chat dari
Wiji Asih. Tadi dikatakan bagaimana kalau ada anak ketika kalah main game dia marah-marah. Gimana tuh, Pak? Ini nih yang menarik gitu ya. Eh, teorinya kalau melawan komputer jarang kita menang. Kan dia komputer gitu ya. Jadi kalau kalau dia kalah katakan saja. Apa namanya? Komputer itu dia berupaya untuk mengumpulkan otak dari 20 orang atau 100 orang atau 1000 orang. Kamu sendirian. Jadi kalau kalah sebetulnya itu hal yang wajar, sangat wajar. Kalau orang kalah main komputer, main game gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita ingatkan adalah yang namanya permainan itu ada kalah, ada menang. Jadi mungkin bagus ya anak-anak kita didik untuk berani menang juga berani kalah. Menerima kekalahan itu sebetulnya sesuatu tuh. Karena kita juga orang tua kan kadang-kadang juga nggak mampu ya menerima kekalahan. Kita juga nggak mampu menerima kegagalan. Memang sih kita nggak marah-marah, tapi jangan-jangan kita marah-marah dalam hati. Kan sama aja gitu ya. Hanya kalau dalam hati kan kagak keluar. Tapi repotnya kalau kagak keluar nanti malah stroke gitu ya. Nah, yang ketiga ya perlu kita tolong anak kita adalah kalau kamu marah, kamu sedang menyakiti hati sendiri. Ya kan, kan kagak ada apa lawan main gitu. Kan lawan mainnya komputer. Kalau sama komputer marah-marah, kan akhirnya jadi kebakaran sendiri gitu ya. Jadi sekali lagi hanya dengan kesabaran. Karena kalau kita bentak itu anak kita, maka dia malah mungkin nggak berani meluapkan emosinya, nggak berani apa namanya menyatakan emosinya. Dan lebih bahaya lagi, karena ketika dia tidak mau mengungkapkan emosinya di depan kita, mungkin dia akan mengungkapkan emosinya di depan yang lain. Dan mungkin kita akan malah merasa apa ya, merasa kecewa ya. Jadi sekaligus sebetulnya kalah, marah, kecewa itu wajar. Tapi jangan lupa bilang saja ini permainan, harus ada yang menang. Dan kalau kita kalah, terima aja. Mungkin gitu kali Kak Sari, juga Ibu Wiji Asih. Iya. Artinya bisa menerima kekalahan itu ya, Pak ya. Iya, betul-betul. Dan jangan kita marah karena itu akan membuat anak-anak jadi malah akhirnya takut mengeluarkan emosinya. Kan sebetulnya kan olahraga begitu ya. Kenapa di olahraga ada orang teriak, orang nyemes itu kan nggak ada yang nyemes itu teriak dalam hati kan. Oh, nyemes itu nggak teriak, kan apa mengeluarkan emosinya gitu ya. Yang penting adalah jangan sampai anak malah takut mengeluarkan emosinya di depan kita. Dan kita bisa mengatakan dengan sabar sekali lagi. Intinya mah sabar gitu ya. Ibu Wiji mengatakan, saya sempat ada marah Pak, kedepannya akan saya ubah untuk memahami. Ya mungkin baik kalau kita tidak ikut marah-marah gitu ya, kan repot gitu kan. Anak kita kagak boleh marah-marah, kita malah marah-marah gitu kan. Ya sebetulnya jadi salah juga gitu. Mungkin gitu Kak Sari. Iya. Terima kasih Pak. Masih ada waktu bagi kita. Ya silahkan kakak-kakak, Bapak Ibu. Selagi ada Pak Yoel di sini, ada kesempatan. Mungkin masih ada yang pikir-pikir. Mau tanya apa, silahkan. Mohon izin, apakah saya masih boleh bertanya? Oh boleh Ibu. Ya, baik, terima kasih. Saya sangat lama sekali merenung Bapak kita, karena saya sebagai kepala sekolah SD banyak sekali menemukan baik di sekolah saya maupun sekolah-sekolah lain di Kota Palangkaraya yang namanya anak berkebutuhan khusus. Saya melihat betapa berat beban orang tua menghadapi anak-anak seperti itu.
Nah, pertanyaan pertama, sebentar sebelum bertanya, ini kan pemerintah dari pusat sampai daerah mulai getol, mulai penggalaan tentang pendidikan inklusi. Nah, pertanyaan pertama dari saya terhadap sinode, terhadap gereja, kira-kira apakah program-program terutama di Komisi Pelayanan Anak, apakah program untuk pendampingan terhadap anak berkebutuhan khusus dan orang tuanya sudah ada program atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira bagaimana upaya gereja, baik itu guru sekolah minggu, para pendeta, penyuluh agama, untuk membantu orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus. Karena ini saya lihat cukup berat. Kadang-kadang terjadi konflik antara ibu dan ayah, antara keluarga ayah dan ibu, hanya karena anak lahir memiliki keterbatasan. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Berkait dengan difabel ya, apa namanya, bukan disable, bukan cacat, tapi difabel, artinya orang yang punya kemampuan berbeda gitu ya. Saya senang ya ketika pemerintah itu getol melancarkan sekolah inklusi. Karena di sekolah inklusi itu ada dua yang bisa belajar. Yang pertama adalah anak-anak yang dalam tanda petik yang normal bisa belajar untuk memahami ada teman yang memang punya berbeda kemampuan gitu ya. Nah, lalu dan saya rasa itu bagus. Di masa lampau gereja, juga gereja kami, itu untuk anak-anak difabel itu disembunyikan. Jadi tidak ada tidak ada kategorisasi, tidak ada sekolah minggu dan segala macam. Tetapi mulai 20 tahun belakangan ini kami menyatukan tuh anak difabel dan anak yang biasa itu jadi kami jadi satu gitu ya. Itu yang pertama. Dan kita bisa menolong anak-anak itu untuk melihat ada kawan saya yang berbeda dan mereka harus dikasihi, yang pertama. Dan kami bersyukur bahwa salah satu guru sekolah minggu kami atau pengasuh kami juga difabel. Kebenaran difabel netra gitu ya. Tapi karena dia bagus sekali dalam bercerita, jadi anak-anak biasa aja. Jadi ketika kita bertemu ketika kita memberi kesempatan kepada pengasuhnya yang difabel juga untuk melayani, anak-anak juga punya teman yang difabel. Kadang-kadang kawan autis kan kadang-kadang langsung teriak gitu ya. Dan ya kita nggak usah marah. Atau kalau anak-anak merasa bagaimana kita beri pemahaman bahwa dia juga anak Tuhan, ciptaan Tuhan. Lalu kepada orang tua cuma sederhana. Kalau Tuhan menitipkan anak difabel, Tuhan pasti akan memampukan orang tua untuk menemani anak itu. Jadi kita perlu perlu menolong orang tua untuk percaya bahwa Tuhan akan memberi kemampuan bagi orang tua untuk mendidik anak difabel. Nggak perlu bertanya salah siapa, karena kita tahu Tuhan hanya katakan bukan salah siapa-siapa, tapi agar kemuliaan Allah tampak di dalam diri anak itu. Mungkin begitu Ibu. Dan berkait dengan sinode nanti Kak Messi atau Pak Sekum yang bisa menjawabnya. Saya akan lanjut saja ke Ibu Yuli. Malam Pak Pendeta, di sekolah minggu pada saat ibadah ada beberapa anak yang seringkali mengganggu teman. Main-main sehingga ibadah menjadi kurang hikmat. Kita sudah beri pengertian kepada mereka untuk sungguh-sungguh. Mohon kiatnya. Nah, kalau sudah begini, yang perlu kita lakukan mungkin setelah ibadah, kita harus menyediakan waktu untuk ngobrol dengan mereka. Mengapa mereka suka mengganggu teman. Jangan-jangan di rumah mereka memang nggak ada kesempatan mengganggu orang lain gitu kan. Jadi mereka merasa boleh mengganggu di luar gitu ya. Jadi mungkin dengan pertanyaan yang sederhana, lembut, mereka bisa tahu tuh. Kita bisa tahu kenapa mereka melakukan demikian. Biasanya ketika anak ingin
Jangan-jangan dia sekedar ingin mencari perhatian. Jangan-jangan dia ingin sekedar mendapatkan perhatian. Dan karena dia butuh perhatian, yang Bapak Ibu lakukan adalah ya beri perhatian gitu kan. Dan ya nggak usah mengadukan lah kepada orang tuanya gitu ya. Tapi beri perhatian supaya anak itu paham bahwa di gereja itu ya memang untuk beribadah. Atau kalau saya suka mengatakan kalau anak kemampuan anak konsentrasi itu kan tidak banyak ya. Ya sudahlah, ibadah apa dan bukan ibadah, khotbah dan segala macam atau renungan ya cukup 7 menit lah atau 8 menit lah, jangan lebih dari itu. Selainnya mereka bisa bergerak, mereka bisa apa namanya aktif gitu ya. Jadi apalagi kalau anak-anak yang ya bukan kayak saya sih ya, saya rasa ya saya lah. Kadang-kadang kan ketika waktunya panjang, otak kita kemana-mana tuh ya. Nah mungkin kita perlu menolong anak-anak agar otaknya gak kemana-mana, maka ibadah penyampaian firman bisa begitu bagusnya sehingga ketika anak juga nggak tahu, anak juga nggak sadar bahwa ternyata sudah selesai dan masih ingin lagi. Nah itu mungkin. Nah di sini kita harus belajar dari budaya TV. Budaya TV, budaya sinetron itu mampu membuat acara itu membuat orang nggak sadar sudah selesai. Atau membuat orang, pengen ingin lagi. Karena para pembuat guru sekolah minggu harus membuat cerita yang begitu menarik sehingga anak terpana dan akhirnya nggak punya kesempatan lagi tuh buat mengganggu yang lain. Karena dia memang terpesona gitu. Kesempatan dari Tuhan gitu ya. Nah, Ibu Patricia bertanya, bagaimanakah pengertian dan penerapan sabar yang benar terhadap sesama? Apakah diam dan mendoakannya atau berbicara langsung supaya orang tidak tersinggung? Ya, penting bagi kita untuk tahu jenis apakah kawan kita ini. Kalau emang dia jenisnya harus diberitahu, ya beritahulah. Kalau dia jenisnya orang yang ketika diberitahu malah marah, maka kita perlu mendoakannya atau minta Allah sendiri ngomong sama dia gitu ya. Lalu ya sebetulnya kenapa doa menjadi penting? Ini kan bicara tema doa. Sebetulnya doa itu memperlihatkan bahwa orang itu penting di hati kita. Jadi sebetulnya doa itu bukan sekedar doa. Karena saudara nggak mungkin mendoakan orang yang tidak saudara kasihi. Jadi kita hanya mungkin mendoakan orang yang kita kasihi. Entah anak, entah orang yang anak atau dewasa, yang mungkin agak mengganggu. Nah, pertanyaannya seberapa besar kasih kita kepadanya dan kita membawanya di dalam doa. Mungkin gitu Kak Sari. Terima kasih. Iya. Masih ada waktu, silakan Bapak Ibu, kakak-kakak. Izin bertanya Pak, Ya silakan Pak Andreas. ini melihat kondisi yang terjadi di perdesaan karena masih banyak orang tua yang kesulitan mengirim anak-anak mereka untuk pergi sekolah minggu oleh kesibukan kerja. Karena kita tahu juga orang-orang tua di kampung pasti memiliki kesibukan tersebut. Dan juga saya melihat bahwa mereka tidak masih belum memiliki motor lah untuk jalan juga cukup jauh dari gerejanya sehingga banyak anak-anak Kristen yang tidak bisa mengikuti sekolah minggu. Mungkin bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih Pak Andres di La Jolla. Nah, pertanyaannya adalah apakah anak-anak kita itu punya gawai? Gitu ya. Kalau anak-anak itu yang di pedesaan itu punya gawai, maka guru sekolah minggu bisa merekam saja selama 5 menit apa 3 menit ibadah kita hari ini, bicara soal ini, jadi begini, lalu itu yang dibagikan kepada mereka. Yang pertama. Lalu yang kedua, kalau memang mereka tidak punya HP, tidak punya gawai, maka tidak ada jalan lain sebetulnya.
kita yang perlu hadir ke mereka gitu ya. Karena memang ketika mereka nggak mungkin ke sini, maka panggilan kita adalah ke sana gitu kan. Dan sebetulnya kan sekarang ini teknologi menolong kita untuk menemui sebanyak mungkin orang gitu ya di rumahnya masing-masing. Jadi mungkin itu bisa dilakukan gitu ya. Saya sendiri setiap hari saya mengirimkan tulisan itu kepada sekitar 1.500 orang gitu ya, yang ada nomornya di HP saya. Nah, itu cara saya untuk menyapa. Nah, mungkin guru sekolah minggu bisa begitu tuh. Kan dia punya nomor semua anaknya tuh. Ya, buat saja konten sendiri. 5 menit gitu ya. Video gitu ya, itu mungkin akan menolong. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Tadi ada beberapa pertanyaan juga untuk Majelis Sinode. Pertanyaan tadi, apakah ada program untuk anak-anak yang difabel? Terus bagaimana mengatasi anak-anak yang sekolah minggunya jauh, mungkin dari KPA atau MPH bisa memberikan tanggapannya, silahkan, atau dari Ibu Messi juga silahkan. Ya, kalau tidak ada, saya akan menanggapi dulu. Yang pertama, gereja itu sebenarnya menaruh perhatian yang sangat khusus juga kepada anak-anak kita. Nah, buktinya di tingkat sinode ada KPA, di tingkat resort juga ada KPA, kemudian di jemaat ada seksi pelayanan anak yang dibentuk. Ini adalah merupakan bagian dari bentuk perhatian gereja kepada anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, kita sudah mendeklarasikan gereja ramah anak, dan ini masih dalam proses. Nah, jadi nanti gereja yang ramah anak itu bagaimana dan lain sebagainya, termasuk nanti gereja ramah anak itu yaitu untuk anak-anak kita yang difabel dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, sebenarnya ada program kita melalui Departemen Diakonia. Kemarin sudah sekali dilaksanakan, ada kegiatan di Banjarmasin. Kita berharap nanti akan berkelanjutan ke depan, yaitu berbicara tentang anak-anak atau orang-orang yang difabel ini, ya. Bagaimana perhatian gereja dan lain sebagainya. Itu pasti akan kita laksanakan ke depan. Kemudian terhadap anak-anak yang jauh, tadi saya sepakat saja apa yang disampaikan oleh Pak Yoel. Mau tidak mau kita harus menggunakan IT atau HP kita, dan teknologi ini harus kita gunakan sepanjang itu dapat digunakan. Ya, kalau memang tidak, saya senantiasa berpesan kepada pikar-pikar kita, Pak Yoel. Jadi jangan hanya menganggap bahwa misalnya mengajar anak-anak itu pada hari Minggu, sekolah hari Minggu dan seterusnya. Jadi saya bilang dengan pikar-pikar kita, kamu bisa buat kegiatan di mana dan kapanpun sesuai dengan situasi kondisi. Ya, kamu buatlah hari Sabtu ceria kah, Rabu ceria kah, dan lain sebagainya. Kamu pergi ke ladang kah, dan lain sebagainya, untuk mendatangi anak-anak kita yang tidak bisa turun sekolah minggu, dan lain sebagainya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Satria. Mungkin dari Ibu Messi ada tambahan? Cukup saja Ibu Sari. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi waktu kita sisa 2 menit ya. Terima kasih Pak Pendeta Yoel Indrasmoro atas pencerahannya yang diberikan kepada kami. Kiranya kita semakin semangat untuk melayani anak-anak kita dapat menjadi teladan, dan kita bisa menjadi orang yang mendengarkan anak-anak kita, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka, dan kita juga menggunakan
teknologi dan anak-anak kita juga menggunakan teknologi dengan secara bijaksana. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Kita akan menutup kegiatan kita ini dan kembali untuk doa penutup kepada Bapak Pendeta Tingge Triswando untuk memimpin kita dalam doa. Iya, baik Bapak Ibu, kakak-kakak guru sekolah minggu. Karena acara kita sudah selesai, kita berterima kasih buat Tuhan yang sudah menyediakan waktunya dan juga memberikan kepada Bapak Pendeta Yoel kebijaksanaan untuk dapat sharing dengan kita pada saat ini. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Waktu 1 jam adalah waktu yang sangat berharga yang telah Tuhan sediakan bagi kami pada saat ini. Melalui waktu kami yang sangat terbatas pada saat ini, Tuhan sudah memberikan kepada kami wawasan yang luar biasa ya Tuhan. Belajar bersabar ya Tuhan terhadap sesama kami, lebih-lebih kami sebagai orang dewasa kepada anak-anak kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan apa yang sudah di-sharingkan oleh Bapak Pendeta Yoel, dan biarlah kami ya Tuhan dapat menemukan jalan-jalan yang kreatif ya Tuhan, untuk dapat menunjukkan kasih kami dan kesabaran kami kepada sesama kami, dan setiap orang yang hadir pada saat ini sungguh-sungguh mendapatkan inspirasi, serta ya Tuhan dapat lebih bersemangat lagi, baik mereka di dalam pelayanan sehari-hari maupun pelayanan bagi anak-anak remaja, pemuda, bahkan anak-anak sekolah minggu. Kami juga akan melanjutkan aktivitas kembali, kiranya Tuhan memberkati kami, dan biarlah kami juga tetap memiliki semangat di dalam Tuhan. Bapak Pendeta Yoel juga diberkati oleh Tuhan senantiasa, dan biarlah ya Tuhan, beliau dipakai oleh Tuhan untuk lebih menjangkau lagi jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah seru dan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Terima Pendeta kasih. Tingge. Terima kasih. Iya, silakan kepada Ibu Ketua KPA Sinode GKE, Ibu Dr. Anda Swani Wangsa, untuk berikan kata-katanya, silakan. Baik. Puji dan syukur pada Tuhan Yesus Kristus bahwa pertemuan khusus dalam rangka Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak Sedunia di tahun 2024 ini dengan narasumber dari JPAP Nasional, Jaringan Peduli Anak Bangsa, khusus hambanya Bapak Pendeta Insinyur Yoel Indrasmoro, hadir di tengah kita, Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis. Untuk ini kami mengucapkan terima kasih Pak, dan Bapak juga sebagai motivator pendampingan bagi Gereja Ramah Anak Remaja Pemuda GKE, kami sangat membutuhkan bimbingan dari Bapak. KPA Sinode juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada MPH Sinode GKE. Dalam hal ini pada malam ini hadir Bapak Sekum, Bapak Pendeta Satria. Terima kasih Pak. Dan melalui Departemen Koinonia, Ibu Pendeta Messi Sita yang telah menginisiasi pertemuan dan sharing pada malam hari ini. Sungguh luar biasa. Dan kami juga mewakili para hadirin. Dari sini hadir para orang tua ya, para orang tua murid dari anak-anak, guru-guru sekolah minggu, dan para hamba Tuhan yang mendamping pelayanan anak, serta pengurus pelayanan anak di tingkat jemaat, di tingkat resort Carese GKE dapat hadir. Dan ini semua kita saling keterkaitan antar kategorial. Kalau kita berbicara Bapak Ibu, tentunya ini kategorial KPper, SPper, KPB, SPB, dan juga banyak guru-guru sekolah minggu adalah kategorial pemuda dan remaja. Kita menjadi satu kesatuan bahwa kita mengamini dan mengimani bahwa anak-anak kita yang kita bina saat ini adalah generasi penerus dan anak sangat berharga di mata Tuhan. Dan kiranya momen malam hari ini juga mempersiapkan hati kita semua, mengingat beberapa hari kemudian menjelang Jumat Agung dan Paskah, serta hari ulang tahun ke-185 GKE,
kiranya semua ibadah yang ada ini dapat berjalan dengan baik. Dan tema malam hari ini yaitu ajari aku bersabar satu sama lain dalam kasih, kiranya menjadi berkat buat kita semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan akhir kata kami menyampaikan moto pelayanan anak GKE 3S dan 3B, semakin setia, semakin semangat, semakin sukacita untuk lebih berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kasih Kristus. Shalom.